Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, saya ucapkan jazakunallahu khaira kepada segenap tim kajian Salihah ya? Kajian Saleha. Oh, bukan Salihah, tapi aslinya dari kata Salihah. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Saya ucapkan jazakunallahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan joglo yang kita tempati ini menjadi joglo yang barakah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan joglo ini sebagai saksi nanti di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan rizki yang barakah untuk segenap tim panitia kajian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mensalikan anak keturunannya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka semuanya ke dalam surga Firdaus. Amin. Enak nopo enak Bu jadi panitia Bu? Enak. Pertama didoakan. Kedua pahalanya mengalir loh Bu. Misalnya jamaah ada 500. Kalau kita peserta jamaah hadir dapat berapa? 1. Panitia dapat berapa Bu? 500. Banyakan mana pahalanya? Panitia kajian. Jadi ibu-ibu yuk bismillah. Kalau ada panitia kajian dibuka lowongan menjadi panitia kajian, semua mau. Ya. Kenapa? Karena nggak mau rugi di dunia ini. Dan kita tahu ibu-ibu, kita nih hidup di dunia hanya sebentar. Maka yuk kita sibukkan hari-hari kita dengan berbagai macam amal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi kita semuanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk memasuki surganya. Amin. Allahumma amin. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih, matur nuwun, jazakunallahu khaira kepada para jamaah yang sudah rawuh, sudah datang ke joglo ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghitung setiap langkah para jamaah untuk hadir di kajian ini menjadi kebaikan di akhirat, menjadi pemberat timbangan nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dengan hadirnya kita ke majlis ilmu merupakan tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu, sebelum saya memberikan materi, izinkan saya berpesan kepada ibu-ibu. Di hari-hari ini, mohon dengan sangat, saya bukan kampanye, bukan. Cuman saya meminta, kita semuanya meminta. Kita semuanya berdoa sama Allah. Ya Allah, doanya begini. Ya Allah, berikanlah kami rakyat Indonesia pemimpin yang terbaik menurut Engkau. Menurut siapa, Bu? Allah. Kita tidak tahu yang terbaik menurut Allah siapa. Kadang manusia itu hanya melihat dari dohirnya, dari yang nampak. Tapi kita tidak tahu siapa yang terbaik menurut Allah. Maka kencangkan doa ini di hari-hari ini. Para ulama sekelas para tabi'in, mereka pernah mengatakan, di antaranya adalah Ibnul Mubarak. Kata beliau, jikalau saya tahu ada doa saya yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seketika itu juga, maka kata Ibnul Mubarak, saya mau berdoa. Apa doanya Ibnul Mubarak? Ya Allah, berikanlah pemimpin yang saleh untuk negeri kaum muslimin. Masya Allah. Karena Bu, seorang pemimpin itu yang kelak akan diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan sebuah negeri baik atau buruk setelah izin Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemimpin ini. Maka kita perlu berdoa, kencangkan doa kita, dan semoga kelak pada saatnya Allah berikan kepada kita pemimpin yang baik, pemimpin yang sayang kepada rakyatnya, pemimpin yang mengayomi rakyatnya, pemimpin seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin seperti Umar bin Khattab, pemimpin seperti Abu Bakar As-Siddiq, pemimpin seperti Utsman bin Affan, pemimpin seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Amin. Allahumma amin. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, saya
Boleh duduk, boleh berdiri ya? Ya, kayaknya kalau duduk terus yang paling belakang nggak kelihatan. Ya, Masya Allah. Hari ini judulnya apa tadi? Baik, sebelum saya memaparkan materi, saya mau cek dulu. Di sini yang statusnya menjadi ibu mertua, acungkan tangan. Ibu mertua, ibu saya hadir dari Cirebon, Bu. Masya Allah. Ini ibu-ibu saya, Masya Allah. Semoga Allah menjaga beliau. Beliau datang dari Cirebon, jauh ya? Kayaknya paling jauh deh. Ada nggak yang lebih jauh dari Cirebon? Nggak ada, ya. Cirebon itu Jawa Barat. Ya, Masya Allah. Baik. Tadi mana-mana yang sebelah sini yang jadi ibu mertua? Coba acungkan tangan. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Yang tengah mana yang jadi ibu mertua? Masya Allah. Yang kanan saya mana yang jadi ibu mertua? Masya Allah. Ibu Evina apa Ibu Evina? Menantu ya? Oke. Sekarang yang jadi menantu, acungkan tangan. Saya. Masya Allah. Balance 50-50. Ya, 50-50 is okay. Saya kira saya itu tadinya mau bilang ke ibu ya, Ibu Ervina. Ini kira-kira saya menyampaikan fikih hubungan ibu mertua dan menantu. Kira-kira ada nggak menantu yang hadir? Ya, ternyata ada, alhamdulillah. Ada nggak mertua yang hadir? Alhamdulillah ada. Baik. Alhamdulillah ada, semuanya komplit. Sekarang saya izin duduk dulu sebentar dan ingin menyampaikan beberapa pesan bahwa ketahuilah wahai saudariku, bahwa sejatinya Islam yang Allah turunkan ke muka bumi ini, di antara tujuannya adalah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah itu cakupannya luas. Bukan hanya salat, bukan hanya zakat, bukan hanya haji, bukan hanya sedekah. Tapi termasuk ibadah adalah berbakti kepada orang tua. Termasuk ibadah adalah memuliakan orang yang lebih besar, menyayangi yang lebih kecil. Itu semuanya dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah. Jadi mindset kita harus kita samakan dulu, Bu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau pernah mengatakan bahwa definisi ibadah boleh ditulis. Yang punya buku boleh ditulis. Beliau menyebutkan definisi ibadah. Kata beliau, ibadah adalah semua amal saleh yang berkaitan dengan ucapan maupun perbuatan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Baik, itu semua ibadah. Dan para ulama ada yang membagi ibadah itu menjadi dua. Ada ibadah yang kaitannya dengan Allah, ada ibadah yang kaitannya dengan sesama hamba Allah. Ya, hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi ada dua. Ibadah itu ada yang kaitannya dengan Allah, misalnya salat, puasa, itu hablum minallah. Mencintai Allah, itu hablum minallah. Ada hablum minan nas, atau dalam artian bermuamalah dengan manusia. Misalnya apa ibu-ibu? Saling menyayangi, saling memberi, saling memuliakan, tidak mencela, menjaga lisan, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang tua. Itu semuanya adalah ibadah yang berhubungan dengan manusia. Terlalu cepat napa mboten? Mboten. Alhamdulillah. Sampun dicatat? Sampun. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia. Dalam artian khusus, belajar fikih hubungan antara ibu mertua dan menantu. Kalau ada yang bertanya, Ustazah, fikih itu bukan hanya belajar sholat ya? Bukan. Para ulama kalau membahas masalah fikih, ibu-ibu, maka definisi secara bahasa atau secara etimologi, fikih itu artinya adalah al-fahmu, paham. Itu fikih.
Dan secara istilahan atau secara terminologi lebih luas atau lebih luas lagi, fikih itu apa? Fikih itu adalah sesuatu yang menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu para ulama menyebutnya fikih. Ya, jadi lebih luas cakupannya. Jadi termasuk fikih hubungan antara ibu mertua dan menantu itu bisa disebut dengan fikih. Kan kalau kita taunya fikih itu misalnya ya ibu-ibu ya. Saya dan ibu-ibu kayaknya sama deh. Kita satu joglo ini madhab kita Imam Syafi'i, nggih mboten? Coba siapa di sini yang madhabnya Imam Syafi'i, acungkan tangan. Oh, yang nggak ngacungkan tangan madhab siapa ya? Ya Masya Allah. Kita semua sama madhabnya Imam Syafi'i. Buktinya apa? Buktinya kita kalau sholat sedekap semua kan, Bu? Ada nggak di sini yang sholatnya begini? Ada. Itu madhab Imam Maliki. Saya, ibu-ibu semuanya sama. Kalau sholat sedekap kan? Kecuali kalau ibu-ibu umroh, lihat ada orang kok nggak sedekap gitu ya. Nggak usah disedekapkan. Ya. Berarti itu mereka madhabnya Imam Maliki. Nah, kalau kita pernah lihat bahwa yang namanya fikih misalnya mempelajari madhab Imam Syafi'i dari tata cara sholat, dari tata cara wudhu, dari tata cara puasa. Dan saya pun di Yogyakarta walillahilham membuka sebuah kitab yang bernama Fathul Qarib fi Ghayatit Taqrib. Mungkin kalau ibu-ibu yang pernah mondok di pondok tradisional, kitab ini cukup populer ya. Saya membuka di Yogyakarta. Yang hadir ibu-ibu lansia, ibu-ibu senior, alhamdulillah. Ya. Nah, kembali lagi. Jadi fikih bukan hanya kaitannya dengan ibadah salat saja ya, Bu, tapi lebih luas. Dan sekarang kita belajar tentang fikih antara ibu mertua dan menantu. Yang saya akan bahas dulu di sini adalah kewajiban seorang menantu dan hak ibu mertua. Kita dahulukan yang lebih sepuh dulu, ya. Baik. Ketahuilah wahai menantu-menantu yang salihah. Ini buat menantu dulu ya. Bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan kepada ibu mertua. Ketahuilah wahai menantu-menantu salihah, bahwa suami kita itu adalah anak kebanggaan ibu mertua kita. Nggih mboten ibu-ibu. Di sini siapa yang berstatus sebagai mertua dari anak perempuan, berarti punya anak laki-laki, cung. Yang paling depan, oke. Ada mic, Ustazah. Mana? Yang paling terdekat yang punya anak laki-laki dan berstatus sebagai ibu mertua? Nggih, Masya Allah. Boleh. Ibu, silakan memperkenalkan diri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu. Ibu Rini Haryati. Ibu Rini dari Muntilan, Masya Allah. Berstatus sebagai seorang ibu mertua? Ya. Dari putranya yang laki-laki? Iya. Masya Allah. Punya berapa menantu, Bu? Dua, yang satu menantu laki-laki, yang satu menantu perempuan. Komplit, Masya Allah. Bu, kalau boleh saya tanya, Bu. Ibu putranipun, yuswanipun pun pinten saniki? 54. Mboten, putra. Putranya Nggih. itu 30. Ini bingung Ibu. Jadi saya baru ada di Magelang nih. Ibu ditanya putranya usia berapa, malah tengok ke temennya. Berapa ya gitu ya. Tolong untuk ibu mertua catat usia anak-anaknya. Jadi kalau saya tanya lagi berapa usia anak ibu, jangan tengok ke temennya. Kata temennya, bukan saya yang melahirkan gitu. Tadi ibu tengok temennya ya, Masya Allah. Apa mungkin melahirkannya barengan? Oh, grogi, Masya Allah. Iya, berapa putra usianya, Bu? 35, Masya Allah. Sudah menikah berapa tahun dengan istrinya? 3 tahun. Berarti emasnya menikah di usia 32 ya? Gitu. Atau gimana, Ibu? Ini ibunya jadi bingung. Ibu putranya usianya sekarang berapa? 35. Oke. Nikah sudah berapa tahun? Ibu punya menantu perempuan sudah berapa tahun gitu deh? Bu Hervina, besok kalau pas tahun baru coba bikin kalender bareng-bareng, kalender salihah. Nanti tolong ibu-ibu ditulis tuh tanggal
menantuku dan anakku nikah tanggal berapa? Ya. Jadi nanti kalau saya tanya, Bu, udah berapa tahun menantu bersama ibu? 5 tahun Ustazah. 3 tahun gitu ya. Bu, sudah berapa lama ibu punya menantu? Wallahu ta'ala alam gitu ya. Berapa tahun, Bu? Coba diingat-ingat. Umurnya 25 ya salah berarti bukan. Sebentar. Putranya yang laki-laki umurnya 25. Enggak jadi 35? Oh, sekarang. Oke. Nikah itu 22 ya. Masya Allah. Bu, 22 tahun seorang laki-laki nikah itu keren banget. Ya, nggak beda jauh sama suami saya. Ya, Masya Allah suami saya tuh nikah 21 tahun. Saya nikah umur 19 tahun. Waktu itu suami saya bilang gini, Bu, ke saya, istriku, saya tuh menyesal ya menikah sama dirimu. Lah, kenapa menyesal, Bi? Kenapa nggak dari dulu, katanya. Masya Allah. Jadi 22 itu Masya Allah. Istrinya usia berapa, Bu? Sama apa? Beda tahun sih 21, baik. Sudah berapa tahun bersama ibu menantu? Kebetulan enggak sama saya di Jakarta ya sama suami. Enggak, maksudnya sudah berapa tahun ibu punya menantu berarti? 3? Yang ini 3 tahun. Masya Allah, Masya Allah. Ibu kalau saya boleh tanya ya, Bu, ketika di hari pernikahan itu, ya ketika ibu melepaskan putra tercinta ibu kepada seorang perempuan yang baru gitu ya, diingat coba momen itu, perasaan ibu seperti apa? Sedih ya, Bu. Ibu nangis waktu itu, nangis. Ibu-ibu tolong didengarkan. Jadi ibu ini waktu momen pernikahan putra tercintanya, katanya ibunya sedih nangis gitu, Masya Allah. Iya, soalnya Bu, Soalnya kan dekat sekali ya. Masya Allah, Masya Allah. Apa ya? Apa ya? Terharu gitu. Masih muda gitu. Berani. Masya Allah. Ibu aslinya mana toh? Sunda apa? Saya Sunda. Ah, ketemu. Kok lahjanya kayak lahja Sunda? Ternyata betul. Ya, betul. Saya bilang Sunda, Bu. Sunda. Ibu dari mana? Kuningan, Jawa Barat. Oh, deket sama ibu saya. Iya, saya kalau pulang kampung, suami pasti ngajaknya ke Kuningan. Kuningan mana, Bu? Luragung. Luragung. Saya biasanya ke Jalaksana, Manis Kidul. Tahu nggih? Masya Allah. Nggih, baik. Ibu terus ibu sedih gitu ya? Karena dekat sekali ya? Dekat sekali. Sampai sekarang juga masih. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau curhat. Kalau curhat, siapa yang curhat? Putra apa ibu? Putranya curhat ke ibu. Masya Allah, Masya Allah. Jarang-jarang loh, Bu. Seorang anak laki-laki bisa dekat dengan ibunya tuh jarang banget. Masya Allah, Masya Allah. Baik ibu, terima kasih. Iya, Masya Allah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi satu lagi yang punya anak putra. Belakang ada mic belakang. Masya Allah. Satu lagi ya, Bu. Saya pengen tahu hati seorang mertua yang Masya Allah. Dia telah para menantu. Bagaimana seorang mertua itu sedih ketika melepas anak kebanggaannya diserahkan untuk kita sebagai seorang menantu yang baru berada di keluarganya. Masya Allah. Baik, monggo Ibu silahkan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dipa dari Sriwedari. Sriwedari niku pundi Bu? Magelang. Muntilan. Muntilan, baik. Saya sudah punya menantu 2, Masya yang satu menantu laki-laki, yang satu menantu perempuan. Allahu Akbar, sama. Padahal nggak janjian. Kan tadi punya laki-laki menantu dan perempuan. Ibu yang kedua laki-laki dan perempuan komplit. Masya Allah. Monggo Bu, silahkan. Iya, saya punya menantu yang yang laki-laki itu karena mbaknya nomor 2. Anak saya 3, itu yang nomor 2 itu sudah sekitar 20 tahunan Masya Allah. menjadi menantu saya. Masya Allah. Kemudian yang adiknya ini sekitar sudah 14 tahunan. Masya Allah. Ibu nyun sewu, yang anak laki-laki niko anak keberapa? Anak ketiga. Anak ketiga, Anak berarti laki. yang pertama kedua perempuan.
Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga laki-laki. Masya Allah. Ibu, kalau boleh saya tanya, waktu dulu ibu melepaskan putra tercinta yang laki-laki itu, waktu menikah dengan seorang perempuan, perasaan ibu seperti apa? Alhamdulillah, dengan peristiwa bermacam-macam perlu kami sampaikan kepada Ustazah. Saya pada saat itu tidak merestui perkawinan anak saya dengan calon menantu. Tapi karena ya non sewu, anak sudah senang, kami sebagai seorang tua hanya bisa mendoakan. Masya Allah. Hubungannya sekarang bagaimana ibu? Ya, dengan menantu terus. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saya doakan dulu ya, semoga Allah lekatkan hubungan ibu dengan para menantu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak memasukkan ibu, putra wayah semuanya ke dalam surganya. Amin. Terima kasih ibu, barakallah. Semoga Allah berikan usia yang barakah. Amin. Baik, teman-teman jamaah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, tidak ada seorang ibu mertua yang tidak bersedih ketika harus melepas putra kebanggaannya. Kita tahu bahwa suami kita itu dulu mereka berada di rahim ibu mertua kita. Mereka dulu dilahirkan oleh ibu mertua kita. Mereka dulu suami kita itu disusui oleh ibu mertua kita. Ibu mertua kita ketika melahirkan suami kita penuh dengan perjuangan. Yang namanya ibu melahirkan itu antara hidup dan mati. Maka suami kita itu dilahirkan oleh ibu mertua kita. Coba diingat-ingat kembali. Maka wajar ketika ibu mertua kita yang membesarkan suami kita kemudian menjadi seorang yang sukses gitu ya. Menjadi orang yang sukses setelah bekerja dapat uang, tiba-tiba kita datang sebagai menantu di keluarga besar mereka. Kira-kira pertama kali ibu mertua itu kaget nopo kaget, Bu? Kaget. Biasanya dapat kiriman sebelum menikah dari anaknya 5 juta ya. Setelah menikah jadi 2.500.000. Kenapa? Karena harus dibagi dengan istrinya. Ya, Masya Allah. Nah, kita sebagai menantu, apa yang harus kita lakukan kepada ibu mertua? Yang harus kita lakukan adalah memuliakan mereka, berbakti kepada ibu dari suami kita, dorong suami kita untuk mentaati orang tuanya. Karena gini loh Bu, dalam Islam itu yang namanya laki-laki ketika sudah menikah dengan kita, maka masih ada kewajiban untuk berbakti kepada ibunya terutama. Jadi kita sebagai seorang istri, yuk bismillah bareng-bareng bagaimana menjadikan suami kita itu menjadi anak yang berbakti kepada ibunya, bukan menjadi anak yang durhaka, bukan. Apalagi sampai rebut-rebutan antara ibu mertua dan menantu. Rebut-rebutan siapa? Rebut-rebutan suami kita. Ya. Jadi kita sebagai menantu, yuk kita muliakan ibu mertua kita, bapak mertua kita, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi suami kita di waktu kecil. Bu, percayalah, kalau ada seorang istri yang dia semaksimal mungkin menjadi menantu yang salihah, dia semaksimal mungkin mendorong suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, maka yang ada ibu mertua ini sayang banget ke menantunya. Nggih mboten, Bu? Nggih. Tapi sebaliknya, kalau menantu ini ternyata dia tidak bisa berbakti kepada ibu mertuanya, justru ngompor-ngomporin suaminya untuk durhaka kepada orang tuanya, maka dalam perjalanannya biasanya, Bu, antara ibu mertua dan menantu ini ribut terus. Nggih mboten? Nggih. Ditambah lagi di negara kita yang tercinta ini ada sinetron. Ya. Ah, ibu-ibu sinetron, katanya. Di sini masih ada yang nonton sinetron.
Gini loh Bu, rugi Bu, betul. Nih, yang masih nonton sinetron, tolong dengarkan apa yang ingin saya sampaikan. Bu, mata kita, telinga kita nih, itu adalah nikmat dari Allah. Dan setiap nikmat tuh pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Malu kita Bu, kalau di akhirat nanti, Ibu, untuk apa kau gunakan matamu? Kata Allah, ya Allah nonton sinetron. Kata Allah, kenapa nggak baca Al-Quran? Kenapa nggak baca hal yang bermanfaat, malah nonton sinetron? Bahkan kalau secara psikolog, orang nonton sinetron, sering-sering nonton sinetron itu emosinya nggak stabil. Ya sinetronnya mewek-mewek, nangis ikut nangis. Ini buatan Bu. Sampai akhirnya suaminya datang nggak dibikinkan kopi. Kenapa Bu nangis? Apa kurang jatah bulanan? Boten Pak, niki Pak kulo habis nonton sinetron. Jadi fokus kita itu gini Bu. Kita itu di dunia cuman sebentar saja. Cuman sebentar. Harusnya seorang muslimah itu kalau benar-benar memaksimalkan waktunya, maka nggak ada lagi waktu untuk nonton sinetron. Karena saking banyaknya tugas kita, saking banyaknya kita harus berbenah untuk menjadikan diri kita menjadi hamba yang baik di hadapan Allah, berbekal untuk hari setelah kematian. Nyun sewu nggih Bu nggih. Kalau masih ada yang nonton sinetron, yuk kita hijrah bareng-bareng. Bismillah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan waktu-waktu kita lebih bermanfaat. Amin. Baik, di sinetron-sinetron yang ada, itu kadang memunculkan sebuah peristiwa di mana menantu dan mertua itu ribut. Ya, padahal dalam Islam tidak demikian. Dalam Islam, seorang menantu didorong untuk mengedepankan suaminya agar berbakti kepada ibunya, agar berbakti kepada ayahnya. Dan inilah ajaran Islam yang mulia. Ya, baik. Yang kedua, apa yang ingin saya jelaskan kepada para menantu? Yang kedua adalah ketahuilah wahai para menantu bahwa di dalam Islam itu memuliakan orang yang lebih besar itu adalah bagian dari akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwakkir kabiruna wa lam yarham saghiruna." Kata Rasulullah, bukan bagian dari kami. Kata para ulama, yang dimaksud bukan bagian dari kami berarti bukan bagian dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang-orang yang bukan bagian dari umatnya baginda Rasulullah SAW? Mereka yang tidak memuliakan orang yang lebih besar. Nih Bu, ancamannya keras. Laisa minna, kalau para ulama itu kalau ada hadis yang di situ lafadznya laisa minna, maka itu bagian dari dosa besar. Coba dicatat kaidah. Ini bagus banget. Jadi kalau ada dalam sebuah hadis kata-kata laisa minna, maka itu menandakan hukum di dalam hadis itu adalah dosa besar. Baik, sampun Bu. Kemudian, bukan bagian dari kami orang yang tidak memuliakan yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil. Berarti dalam Islam itu yang dianjurkan adalah yang muda memuliakan yang lebih tua, yang lebih tua menyayangi yang lebih muda. Itu adalah bagian dari ajaran Islam. Jadi kita sebagai menantu apa yang harus kita lakukan? Memuliakan ibu mertua kita. Ibu-ibu yang jadi mertua apa yang harus dilakukan? Menyayangi para menantu. Kenapa? Karena ini adalah ajaran Islam yang mulia. Jadi diingat tuh Bu, kalau kita menyayangi menantu berarti kita sedang melaksanakan apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan kita para menantu, kalau memuliakan ibu mertua kita, ingat bahwa kita sedang menjalankan apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sayangnya Bu, banyak menantu-menantu zaman sekarang itu yang enggak punya unggah-ungguh kepada orang yang lebih tua. Nggih mboten?
Nggih, wah ini saya dibela sama ibu-ibu yang sepuh nih. Ya. Banyak di antara menantu yang sekarang itu Masya Allah kepada ibu mertuanya dia sudah nggak punya lagi rasa bahwa ibu mertuanya ini sudah semakin sepuh dan harusnya lebih sayang kepada ibu mertuanya. Nggih boten, Bu? Nggih. Dan kita sebagai menantu ibu-ibu ya, hendaklah mengetahui yang ketiga bahwa ibu mertua kita semakin hari usianya sudah semakin tua. Ada nggak orang yang semakin hari semakin muda? Kalau ada saya mau kasih door prize. Ada nggak? Nggak ada ya? Berarti orang kalau sudah sepuh usianya semakin tua. Maka kita sebagai menantu harus paham bahwa orang itu semakin tua kembali lagi seperti anak-anak. Subhanallah, Bu. Kalau kita paham bahwa yang namanya orang tua itu balik lagi seperti anak-anak, maka kita sebagai menantu seharusnya banyak-banyak memberikan uzur kepada ibu mertua kita. Saya dan suami itu kadang bilang begini, Bu. Kalau ada apa-apa yang mungkin kurang berkenan di hati kami tentang perilaku kedua orang tua kami, saya dan suami bareng-bareng bilang gini, istriku, kita akan menua. Atau saya yang bilang, suamiku, ingat kita akan menua insya Allah. Kalau kita sekarang memberikan uzur kepada orang tua kita, maka harapannya mudah-mudahan ketika kita sudah tua nanti, anak menantu kita pun memberikan uzur yang sama kepada kita. Al jaza'u min jinsil amal. Bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, baik dalam rangka beramal saleh atau berbuat keburukan, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat, Bu, ya, kalau ada perkataan ibu mertua kita yang mungkin nih para menantu yang gak enak di hati, maafkan. Sudah, ya ingat bahwa jasa ibu mertua kita kepada anaknya itu jauh lebih banyak daripada apa yang dilakukan oleh ibu mertua kita pada saat ini. Dan ingatlah wahai para menantu, bahwa ketika orang itu sudah lebih tua, maka perasaannya mulai sensitif. Nggih mboten? Saya kemarin tuh ketemu Bu jamaah di Jawa Timur, ya. Oh sebelumnya saya hari Kamis di Madiun, ya lupa tadi Madiun nggak kesebut. Kamis Madiun, Jumat Gresik, Sabtu Surabaya, Ahad Surabaya. Ya. Jadi ada salah satu jamaah tuh yang curhat ke saya. Begini curhatannya, Masya Allah ya, ini semakin sensitif. Beliau bilang gini, Ustazah, saya tuh punya menantu. Menantu saya tuh Masya Allah diberikan rizki yang Masya Allah banyak oleh Allah. Menantu saya baru kemarin itu ngajak istri dan anak-anaknya pergi untuk umroh. Ya. Nah, bentar lagi menantu saya ngajak istrinya untuk pergi haji. Padahal ustazah dia tuh punya anak kecil-kecil gitu ya. Nah, maka suami saya bilang ke menantunya, ke anak wedoknya, menantunya laki-laki. Nduk, Mas, mbok yo hajinya nanti dipending dulu. Kan anakmu masih kecil-kecil. Apa jawaban menantunya? Pak, menikah sudah panggilan Allah, katanya gitu ya. Akhirnya bapak mertuanya tuh sudah benar-benar sensitif. Ya Allah, kenapa kok menantuku nggak dengerin kata-kataku? Ya Allah, kenapa kok nak wedokku malah ikut suaminya? Wah, itu Bu, kalau di sesi kemarin ya di daerah Jawa Timur itu, jadi sistemnya tuh acaranya beda-beda Bu Ervina. Ada yang acaranya di hotel itu daurah dari pukul 8 sampai jam 2. Ada yang podcast, jadi tanya jawab dari jamaah, nanti dapat door prize 10 orang konsultasi sama saya. Ya.
Dan di antara mereka ada yang Masya Allah berkisah demikian. Maka saya hanya mengatakan, ibu, monggo perbanyak berdoa kepada Allah. Semoga Allah berikan solusi yang terbaik. Saya nggak bisa bela dua-duanya. Ya kan? Karena memang yang namanya orang sepuh itu, kalau sudah semakin sepuh, semakin sensitif. Perasaannya tuh sudah nggak lagi seperti kita anak muda. Kadang kita hanya berkata sedikit, nggak ada rasa menyinggung. Tapi banyak nggak orang tua yang kesinggung dengan perkataan anaknya? Banyak. Jadi sadarilah bahwa ibu mertua kita itu sudah semakin menua. Orang yang sudah semakin menua perasaannya lebih sensitif. Orang yang sudah semakin menua pendengarannya sudah berkurang. Orang yang sudah semakin menua penglihatannya sudah berkurang. Orang yang sudah semakin menua kembali lagi kayak anak-anak. Saya pernah tuh dapat curhatan dari seorang menantu, di mana dia punya mertua. Ini real ya, kenyataan. Qadarullah mertuanya tuh suka tiktokan, Bu. Ya ada tuh. Terus kata beliau, ya ada. Memang ada orang tua yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Ya. TikTokan, Bu. Padahal kata beliau orang tuanya, mertuanya sudah bukan lagi, maksudnya nggak sepuh banget, tapi ya usia 50 tahunan lah. Ya. Itu kerjaannya TikTokan. Suatu hari sama beliau, sama menantunya itu diajak jalan-jalan. Pas mau TikTokan, pulsanya habis. Dia nangis jerit-jerit minta ke menantunya, tolong belikan pulsa di depan umum. Tolong isi datanya, tolong isi datanya. Ustadzah, kata beliau ya, Ustadzah bisa bayangin enggak? Rasa malu saya katanya ya. Dikiranya tuh saya nggak menjadi menantu yang baik. Padahal Ustadzah saya juga waktu itu membelikan qadarullah nggak masuk-masuk. Gitu loh. Coba Bu, ada tuh yang begitu. Ya Allah. Jadi wahai para menantu, bersabarlah menghadapi ibu mertua kita. Karena memang keadaan ibu mertua kita itu kadang kembali seperti anak-anak. Minta jajan, minta apa lagi? Kalau anak-anak apa? Tidur, ya pengen ditemani, ya. Itu semua fitrah, Masya Allah. Dan kita harus benar-benar menyadari bahwa itulah sosok ibu mertua yang sudah semakin menua. Baik. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa wahai para menantu, jadikanlah ibu mertua kita itu seperti ibu kita. Kalau kita menyayangi ibu kita, maka sayangilah ibu mertua kita. Kalau tadi kan ibu mertua menyayangi kita, ini juga sama. Kalau kita sayang kepada ibu kandung kita, maka jadikan sayang tersebut juga kepada ibu mertua. Contohnya apa, Bu? Menyayangi ibu mertua. Contohnya kalau ke tempatnya ibu mertua, menantu harus tahu diri. Kalau Allah sudah memberikan rizki, maka berikanlah hadiah untuk ibu mertua. Yakin, Bu, nggak ada yang namanya ibu mertua itu yang nggak seneng kalau menantunya bawa hadiah. Nggih, mboten? Di sini ada nggak ibu mertua yang nggak seneng kalau menantunya ke rumah bawa hadiah? Hah? Yakinlah bahwa kata Rasulullah begini, Bu. Masalah hadiah nih gini. Kata Rasulullah, tahabu. Saling berilah hadiah, maka Allah akan jadikan kalian saling mencintai. Saya punya kisah seorang menantu yang mana beliau itu awal-awal pernikahan gak baik hubungannya dengan ibu mertuanya. Ibu mertuanya, nanti ini poin selanjutnya ya, tapi saya kisahkan sebentar. Ibu mertuanya terlalu mengintervensi atau mengikut campuri urusan menantunya. Sehari itu ibu mertuanya ke rumah menantunya 5 kali, Bu. Iya, itu kisah nyata. Betul, bukan jadwal sholat, bener 5 kali ya. Lihat kamar mandinya udah bersulung. Lihat anak pulau nang makan apa. Betul. Iya. Sampai akhirnya beliau tuh nangis, kerjanya nangis setiap hari, nangis ya. Dan tuh rumahnya deket-deketan. Dan dia berdoa sama Allah, ya Allah, ini gimana ibu mertuaku kok kayak gini katanya. Akhirnya saya bilang gini ke beliau, wis, saiki gini aja. Nyenengan iki sekarang ya. Coba kalau memang jenengan nggak kuat deket-deketan rumahnya sama ibu mertua, minta ke suamimu, tolong carikan rumah yang lebih jauh tapi satu kota. Alhamdulillah, suaminya bisa, Bu.
bisa membangunkan rumah, nggak terlalu jauh tapi masih satu kota. Kan kalau deket-deketan 5 kali sehari tinggal melampah gitu. Sekarang rumahnya sudah mulai menjauh sedikit. Jadi ibu mertuanya itu kata teman saya nggak sehari 5 kali ya, paling dua kali sehari. Kadang juga nggak ke situ katanya ya, Masya Allah. Dan saya bilang ke orang yang nanya itu, sekarang kamu kasih deh apa yang ibu mertuamu itu mau dibelikan hadiah, kasih aja yang banyak gitu ya. Kata beliau, saya sudah melakukan itu Ustazah. Saya beli cincin, saya belikan ibu mertua saya. Saya umroh, saya juga umrohkan ibu mertua saya. Saya beli kursi, saya belikan juga ibu mertua. Masya Allah Bu, hubungannya sekarang dekat banget. Masya Allah. Ibu mertuanya nih sekarang kalau ada apa-apa mesti bilangnya, menantuku yang ini mana ya katanya. Padahal dulu hubungannya nggak baik. Dan fitrahnya manusia itu kalau ada orang yang berbuat baik, yang suka ngasih hadiah pasti ditonjolkan. Coba saya mau tanya ibu-ibu mertua nih. Ibu punya menantu 3. Oke, sepakat? Semuanya perempuan menantunya. Yang satu ini sering ngasih hadiah. Ya. Yang 2 boro-boro. Ya, ngasih hadiah. Ibu jujur, mana yang lebih ibu sayangi? Oh, ini yang ibu yang paling besar suaranya. Yang ngasih hadiah kan, Bu? Ini yang ibu yang pakai kudung merah. Ya, kayaknya paling besar suaranya. Ya, Bu, silakan. Waduh, duduk depan malah ditanya ya. Belum punya mertua, belum punya menantu. Tapi kok kayaknya tadi kenceng banget katanya. Yang Kan pengalaman saya jadi menantu. Oh, jadi menantu idaman ya, Bu? Dulu ya? Satu rumah dulu. Masya Allah, ibu sudah praktek kasih hadiah ke ibu mertua. Ya kalau punya rezeki aja. Masya Harus Allah. yang gede-gede kan. Masya Allah, nggih, yang penting hadiah. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu. Ada yang sudah jadi ibu mertua? Mana? Depan-depan? Kasih-kasih ke yang sudah jadi ibu mertua. Baik. Ibu menantunya berapa? 1. Satu, nggak ada saingan, Bu. Yang lain, yang menantunya lebih dari 1. Perempuan. Yang punya menantu perempuan lebih dari 1. Ibu menantu perempuannya berapa? 1. Ini. Kasih ke yang menantunya lebih dari 1, ada nggak? Ibu, perempuan? Enggak, yang perempuan, yang punya menantu perempuan. Yang lebih dari 1. Itu ibu tuh. Ya, kasih. Coba saya pengen tahu. Ibu menantu nih pun pinten? 2 mau 3. Masya Allah, perempuan? Perempuan semua. Masya Allah, berarti putra ibu laki-laki semua? Laki-laki semua. Masya Allah, Bu, saya tuh bayangin ya, saya alhamdulillah punya anak perempuan 2, yang pertama, yang kedua, yang ketiga laki-laki. Itu yang pertama, yang kedua kan perempuan anteng tuh, Masya Allah. Pas yang laki-laki, Masya Allah, gitu ya. Nah ini 3-tiganya laki-laki, Masya Allah. Baik, Ibu, gimana tuh Bu? Kalau Ibu punya menantu nih, 3-tiganya perempuan, misal. Yang 1 sukanya kasih hadiah ke Ibu. Yang 2 nih, ya boro-boro kasih misalnya ya. Secara fitrah Ibu lebih sayang yang mana? Secara fitrah, karena Lebih sayang yang mana? Saya itu mati semua sama saya. Masya Allah, ini rizki Bu, Masya Allah. Semua sering ngasih hadiah. Masya Saya Allah, lupa ulang tahun malah mereka mengasih. Masya Allah. Tahun begitu. Semua gemah tinggi Bu, Masya Allah. Perhatikan. Kayaknya dulu Ibu jadi menantu idaman deh. Nggih mboten Bu. Rasanya biasa-biasa saja. Tapi menurut ibu mertua ibu itu ibu menantu idaman. Makanya Allah kasih menantu-menantu yang baik ke ibu. Masya Allah, luar biasa itu rizki dari Allah Bu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu. Barakallahu fiik. Jadi teman-teman, secara fitrah orang yang sering memberikan hadiah itu akan lebih dicintai. Dan itu fitrah. Dan memberikan hadiah itu nggak harus barang. Memberikan hadiah itu bisa perhatian. Memberikan hadiah itu bisa dengan menengok. Itu hadiah. Ya. Memberikan hadiah itu bisa berkunjung, membawa cucu. Masya Allah. Dan itu semuanya hadiah.
Jadi bagi para menantu, yuk bismillah. Kalau pas berkunjung ke rumah ibu mertua, bawakan hadiah yang mampu kita bawa. Dan ketahuilah wahai saudariku, bahwa harta yang kita keluarkan untuk ibu mertua kita, itu sejatinya tidak akan mengurangi harta kita. Justru Allah tambah dari arah yang tak terduga. Dan tidak ada di dunia ini orang yang Allah sukseskan kecuali mereka adalah orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Baik, sampun nggih. Sekarang kita belajar bagaimana sikap ibu mertua. Siap-siap ini ya. Kalau tadi menantu dulu. Pertama, ibu-ibu yang punya menantu, ya, katakan pada diri kita bahwa sejatinya anak lanang kita, anak laki-laki kita itu bukan milik kita. Punya siapa, Bu? Allah yang punya. Kan dititip ke kita. Nggih mboten? Ibu-ibu kalau ada pak parkir, ibu-ibu nitip mobil apa sih yang paling bagus orang Magelang? Alphard, yang lebih lagi. Apa, Bu? Rubicon? Oh iya, ada yang punya Rubicon toh? Oh. Masya Allah, orang Magelang. Oh. Saya kira cuma di Jogja aja lihat Rubicon. Ternyata di Magelang ada ya. Masya Allah. Baik. Ada orang naik Rubicon, ya, ke sebuah tempat dia pergi. Nitip ke pak parkir. Nih, ibu-ibu. Terus dia sudah mau balik, sudah selesai keperluannya di tempat tersebut. Terus bilang ya ke pak parkir, "Pak, matur nuwun nggih, kasih uang buat pak parkir." Apakah pak parkir bilang, "Jangan Bu, Rubiconnya buat saya." Ada nggak yang bilang gitu? Ada. Pak parkir mengikhlaskan Rubiconnya untuk dibawa oleh ibu tersebut, oleh bapak tersebut. Kenapa? Karena pak parkir ini punya mindset bahwa Rubicon itu bukan miliknya, tapi milik yang punya. Sama, Bu. Kalau kita ibu mertua punya mindset bahwa anak laki-laki kita itu sejatinya bukan milik kita, tapi milik Allah. Suatu hari akan Allah ambil kembali kepada Allah, atau Allah titipkan kepada menantu kita, maka hati kita legowo. Hati kita itu plong. Alhamdulillah ya Allah, tugasku sudah selesai. Nggih mboten ibu-ibu. Kan biasanya kalau ibu-ibu kalau menikahkan anaknya tuh perasaannya sedih campur bahagia gitu kan. Alhamdulillah tugasku sudah selesai. Sekarang tugas beralih kepada anak menantu saya. Itu harus dibangun mindsetnya, Bu. Biar nggak berat, ya. Karena itu sejatinya bukan milik kita. Yang kedua, ya, ketahuilah bahwa anak menantu kita itu adalah pendamping hidup anak kita. Ya, di dalam Islam, suami istri itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi antara laki-laki perempuan kalau sudah menikah itu harusnya bisa saling melengkapi. Harusnya bisa saling mengayomi. Harusnya bisa saling menyayangi. Coba kalau kita ibu mertua punya mindset bahwa kalau kita baik ke menantu kita, maka insya Allah menantu kita pun baik kepada suaminya. Yang terjadi tuh begini loh, Bu. Banyak di antara ibu mertua yang ketika sudah menikahkan anak laki-lakinya dan menyerahkan kepada menantunya, tapi belum plong 100%. Masih ada sifat memiliki. Dan akhirnya ketika anak-anaknya menikah, dia tidak memberikan 100% kepada menantu perempuannya, tapi masih ikut campur dalam rumah tangga anak-anaknya. Wonten apa mboten teng Magelang? Waduh, saya bilangnya wonten apa mboten kok yo kata. Masya Allah. Kata nggih, Bu. Padahal dalam Islam, Bu, nih tolong dengarkan. Dalam Islam itu seorang istri kalau sudah menikah dengan suaminya, maka kalau suaminya mampu memberikan tempat tinggal, berikan.
Jangan dipaksa istrinya ini untuk tinggal bersama mertuanya. Dan di dalam Islam yang namanya istri itu ikut suami. Ya, itu kaidahnya begitu. Karena Bu, kalau suaminya ikut istri, tinggal di rumah ibu mertuanya, suaminya nggak bisa ngapa-ngapain. Mau bilang ke istrinya, takut ada ibu mertuanya. Kalau sudah seperti ini, maka hilanglah qawam. Kalau dalam Islam itu laki-laki itu ada sifat qawam. Qawam itu adalah menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga. Coba cek masing-masing. Banyak laki-laki yang menikah tinggal di rumah ibu mertuanya. Ibu mertuanya yang ibu perempuannya itu rata-rata Bu nggak bisa berkutik Bu. Ya, jadilah akhirnya di Indonesia Raya ini muncul para suami takut istri. Itu awalnya begitu. Sebaliknya, bagi para ibu mertua yang punya anak perempuan, biarkan anak perempuan kita ikut dengan suaminya. Ridho Bu. Ya, karena baktinya sudah beralih kepada suaminya. Dan kalaupun tidak satu rumah dengan kita, mboten nopo. Biarkan mereka mandiri. Ya, biarkan mereka merasakan pahit getirnya berumah tangga dari awal, dari nol. Ya, jangan kita ikut campur keluarga anak-anak kita. Bismillah kita kawal dengan doa. Doa itu bagus, ya. Jadi kadang kan gini Bu. Banyak ya terjadi perceraian antara suami istri itu dikarenakan ibu mertuanya, Masya Allah, turut ikut campur dalam keluarga anak-anaknya. Dan ini musibah, ya. Jadi bismillah, yang kita sekarang statusnya sebagai ibu mertua, katakan bahwa anak-anak kita sekarang sudah punya rumah tangga sendiri. Kita kawal dengan doa. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga anak-anakku rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikanlah anakku laki-laki menjadi para suami yang salih, ayah yang baik bagi anak-anaknya. Ya Allah, jadikanlah menantuku menantu yang baik, menantu yang salihah, istri yang baik untuk suaminya. Kawal dengan apa Bu? Doa. Ya, baik. Nah, itu penting banget kita tidak mencampuri urusan rumah tangga anak-anak kita. Baik, terakhir kepada ibu-ibu mertua, ya, apa yang harus kita lakukan kepada para menantu kita? Berbuat adillah kepada para menantu. Ya, karena kadang Bu, ada menantu itu yang nggak baikan sama ibu mertua karena ibu mertuanya terlalu terlalu sayang kepada satu menantu. Ya, jadi berbuat adil tuh sangat-sangat dianjurkan di dalam Islam. Seorang ibu, seorang ayah kelak akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan meminta pertanggungjawabannya kepada mereka perihal keadilan ini. Tolong Bu, yang jadi ibu-ibu mertua, kalau ada menantunya memberikan sesuatu jangan upload di grup keluarga. Saya tuh pernah loh menemukan ibu punya menantu 3. Itu kalau dikasih sama anak pertama jepret, ya. Terus diupload di grup. Ya. Kalau dikasih oleh anak kedua jepret, diupload di grup. Kira-kira perasaan menantu yang belum bisa memberi seperti apa Bu? Sedih. Ya Allah, aku ya ora iso ngasih kayak kakakku, gitu kan. Padahal yang namanya ekonomi, setiap orang kan yuk berbeda-beda. Ya. Kalaulah ada menantu kita yang Masya Allah banyak kasih hadiah kepada kita, cukup diam saja. Ya. Nggak usah kita koar-koar ya. Ke menantu-menantu kita yang lain. Mas Muki loh, ya misalnya kemarin tuh ngasih transfer 10 juta gitu ya. Itu sama saja menyakiti menantu yang lain. Jadi coba menjadi ibu mertua yang pandai-pandai menyembunyikan sesuatu yang membuat akhirnya ribut para menantunya. Cukup berterima kasih, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada beliau menantu-menantu yang baik. Dan dalam hal ini ibu-ibu nuwun sewu, ibu mertua juga hendaklah ketika memberikan sebuah pemberian, ya, itu juga sebisa mungkin adil. Ya. Apakah boleh Ustazah, kalau kita memiliki anak-anak sudah berumah tangga kita mau memberi? Boleh, silakan. Ya, tidak dilarang di dalam Islam. Tapi tentu pemberian ini diberikan secara adil.
Saya kemarin menemukan jamaah di Jawa Timur yang beliau curhat kepada saya. Kata beliau, Ustazah, saya tuh sekarang lagi nggak baikan sama menantu saya. Loh kenapa Bu? Karena menantu saya itu dikompor-komporin sama pasangannya itu loh. Ya, ibumu kyo nggak adil gitu. Yang ngompor-ngomporin siapa? Pasangannya. Padahal kata beliau, saya tuh Ustazah, kalau belikan motor ya tak belikan semua gitu ya. Dulu mungkin waktu ekonomi kami belum mampu, saya belikan motor untuk emasnya itu motor yang nggak begitu bagus, second. Nah sekarang alhamdulillah ekonomi saya sudah bagus, maka saya berikan motor kepada adiknya itu yang baru. Nah ternyata itu dinilai sebuah ketidakadilan. Padahal sebenarnya ibu ini Masya Allah pengen memberikan seadil-adilnya. Maka jalan keluarnya ibu-ibu, baik itu menantu maupun mertua, jalin komunikasi yang baik. Ini penting banget nih. Jalin komunikasi yang baik. Jangan hanya diem-dieman. Kalaulah menantu punya kesalahan, alangkah baiknya meminta maaf kepada ibu mertua. Kalaulah ibu mertua dinilai tidak berbuat adil, maka jelaskan sejelas-jelasnya kepada para menantu. Duduk perkaranya seperti apa. Jangan sampai waliyadzubillah ada ibu mertua dan menantu nggak baik-baikan sudah bertahun-tahun. Ya, Bu, saya mau tanya. Tujuan kita hidup itu nanti mau masuk surga apa mboten toh, Bu? Oke. Mosok yo kita tega, Bu, masuk surga duluan menantu kita nggak masuk surga. Mosok yo kita tega, Bu, kita masuk duluan ibu mertua kita nggak masuk surga. Kan semuanya sama. Tujuannya masuk surga. Dan ketahuilah kalau ada dua hamba Allah yang saling bersengketa di dunia ini dan belum selesai urusannya, meninggal dunia, besok diadili oleh Allah. Ayo, mending minta maaf di dunia apa diadili sama Allah? Mending minta maaf di dunia bagi para menantu. Bagi para ibu mertua, kalau ada sesuatu yang membuat menantunya ricu, jelaskan. Dan ini perlu, Bu. Seni berkomunikasi antara ibu mertua dan menantu itu adalah sebuah ilmu yang harus dipelajari. Seni berkomunikasi antara suami dan istri itu juga harus kita pelajari. Banyak di antara para istri yang menggugat cerai suaminya gara-gara nggak bisa berkomunikasi. Istrinya diem-dieman aja, suaminya nggak ngerti perasaan istrinya. Maka terjadilah perceraian. Padahal kalau dikomunikasikan dengan baik, maka insya Allah semuanya lancar. Baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya menantu-menantu yang salih dan salihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ibu mertua dan bapak mertua yang salih dan salihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semuanya ke dalam syurga Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita kelak dengan kondisi husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Dan apabila ada kekurangan milik saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.